Sebelum kita memasuki sesi presentasi, kami ingin memberikan beberapa bait pantun. AMD Sembubuk, anak yang patuh. Karena kami anak pertanian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Prof. Ira dan Pak Endi Efran. Kami dari kelompok 1 Desa Sembubuk mengambil judul tentang pemasaran tanaman karet di Desa Sembubuk, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi. Yang kami hormati Profesor Dr. Insinyur Ira Wahyuni MP, yang kami hormati Dr. Insinyur Endi Efran SP MSI. Kelompok kami beranggotakan yang pertama Oktalia Dwi Pahutauruk dengan NIM D1 B021151, yang kedua Elvina Surya Rizky Berliana dengan NIM D1 B021160, dan yang terakhir saya sendiri Eliapta Gultom dengan NIM D1 B021038. Baiklah, langsung saja. Yang pertama itu tentang tujuan wawancara. Kami wawancara memiliki 4 tujuan, yaitu yang pertama untuk memenuhi tugas perkuliahan mata kuliah pemasaran agribisnis, yang kedua untuk mengetahui kondisi pemasaran karet di Desa Sembubuk, yang ketiga untuk mengetahui kendala-kendala yang terjadi dalam pemasaran karet di Desa Sembubuk, yang keempat untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas pemasaran karet di Desa Sembubuk. Lanjut, apa itu pemasaran agribisnis? Pemasaran agribisnis itu dapat didefinisikan sebagai rangkaian kegiatan yang melibatkan penjualan produk pertanian, termasuk perencanaan, promosi, distribusi, dan penentuan harga. Ahli pemasaran agribisnis biasanya menekankan pentingnya strategi pemasaran yang sesuai dengan karakteristik unik industri pertanian, seperti musim tanam dan panen, serta ketergantungan pada faktor cuaca. Selanjutnya tentang hasil wawancara, yaitu akan dijelaskan oleh anggota kami Elvina Surya Rizky Berliana. Waktu dan tempat saya persilakan. Baik, terima kasih kepada Saudari Eli. Selanjutnya yaitu hasil wawancara. Kami telah melakukan wawancara kepada salah satu petani karet di Desa Sembubuk, yaitu Pak Suh dengan umur 70 tahun. Pak Suh tinggal di Desa Sembubuk, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi. Pekerjaan Pak Suh adalah sebagai petani di bidang karet sudah selama 43 tahun. Lahan yang dikelola oleh Pak Suh adalah lahan milik pribadi dengan luas lahan kurang lebih 1 hektar. Biasanya Pak Suh mendapatkan harga jual ini seharga 8.000 per kilonya jika harga sedang normal. Dan jika harga sedang turun, Pak Suh hanya mendapatkan 5.000 per kilonya. Hasil panen yang Pak Suh dapatkan per minggunya yaitu 80 kg. Biasanya yang membeli karet milik Pak Suh ini adalah pengepul yang datang langsung ke rumah petani karet. Pak Suh tidak menggunakan pupuk sama sekali dari awal tanam hingga sekarang. Dan modal yang digunakan Pak Suh adalah modal milik pribadi. Hama yang menyerang tanaman karet ini adalah rayap. Dan tidak ada cara pengendaliannya. Biasanya Pak Suh hanya mengandalkan ayam-ayam yang ada di sekitarnya untuk memakan rayap-rayap tersebut. Pak Suh juga tidak menggunakan pestisida dan juga Pak Suh tidak menggunakan tenaga kerja lainnya. Pak Suh hanya menggunakan tenaga kerja pribadi yaitu diri dia sendiri, dan Pak Suh tidak menggunakan teknologi dalam bertani karet ini. Biasanya jadwal panen yang dilakukan Pak Suh adalah tiap pagi hari, dan jika cuaca sedang tidak baik seharian itu Pak Suh tidak memanen tanaman karetnya. Kendala yang terdapat di tanaman karet ini adalah cuaca. Selanjutnya yaitu peran pemasaran dalam sektor pertanian. Yang pertama yaitu meningkatkan nilai tambah. Pemasaran membantu menambah nilai produk pertanian melalui branding, kemasan, dan inovasi yang pada gilirannya dapat meningkatkan daya tarik konsumen. Yang kedua yaitu pasar yang lebih luas. Dengan strategi pemasaran yang efektif, produk pertanian dapat mencapai pasar yang lebih luas, baik di tingkat lokal, nasional, maupun internasional. Ini membuka peluang untuk peningkatan pendapatannya. Yang terakhir yaitu stabilitas ekonomi petani. Melalui pemasaran yang baik,
Melalui pemasaran yang baik, petani dapat mengelola resiko pasca panen dan fluktuasi harga, memberikan stabilitas ekonomi bagi mereka dan komunitas agraris. Selanjutnya yaitu Oktalia. Baiklah, terima kasih kepada Elvina. Selanjutnya akan saya jelaskan peran pemasaran dalam sektor pertanian. Yang keempat, peningkatan akses ke informasi. Pemasaran memungkinkan petani mendapatkan informasi tentang permintaan pasar, tren konsumen, dan persyaratan kualitas yang dapat membantu mereka mengoptimalkan produksi. Kemudian diversifikasi produk. Pemasaran membuka peluang untuk diversifikasi produk pertanian sehingga petani dapat menyesuaikan produk mereka dengan kebutuhan pasar dan mendiversifikasikan pendapatan mereka. Lalu peningkatan efisiensi distribusi. Melalui saluran distribusi yang efisien, produk pertanian dapat mencapai konsumen dengan lebih cepat dan efektif, mengurangi resiko pemborosan dan kerugian. Lalu, penyuluhan dan edukasi. Pemasaran juga dapat digunakan sebagai alat untuk menyampaikan informasi kepada petani mengenai praktik-praktik pertanian terbaik, teknologi modern, dan peluang-peluang baru. Yang terakhir, pengembangan hubungan jangka panjang. Strategi pemasaran yang dapat membantu membangun hubungan jangka panjang antara petani, produsen, dan konsumen, menciptakan kepercayaan dan kesetiaan pelanggan. Lalu, di sini saya akan menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas pemasaran karet di Desa Sembubuk. Pertama, kualitas produk. Yang kedua, kuantitas produk. Yang ketiga, cuaca dan iklim. Keempat, harga produk. Yang kelima adalah pasar. Keenam adalah persaingan pasar. Lalu, upaya dalam meningkatkan pemasaran budidaya tanam karet di Desa Sembubuk. Yang pertama, meningkatkan kuantitas dan kualitas produk. Yang kedua, pemanfaatan teknologi. Yang ketiga, pemasaran atau memperluas pemasaran. 4. Pengembangan kemitraan. Yang kelima, meningkatkan kualitas SDM dengan cara melakukan penyuluhan pertanian. Thank you for watching. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.